Apa itu gereja? Banyak orang memandang gereja sebagai gedung. Ini bukanlah pengertian Alkitab mengenai gereja. Kata gereja berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu eklesia, didefinisikan sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Akar kata gereja tidak berhubungan dengan gedung, tetapi dengan orang. Di dalam Roma 16 ayat 5, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Di sini Paulus merujuk pada gereja di rumah mereka, bukan pada gedung gereja, namun kumpulan orang-orang percaya. Dan juga Efesus 1 ayat 22 hingga 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Lalu apa itu iptek? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Demi menuntaskan mandat kerja ilahi yang tercatat dalam kitab Kejadian 1 hingga 28. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Di sini manusia sebagai ciptaan yang memiliki gambaran yang serupa. Ia dilihat sebagai co-pencipta atau rekan Allah dalam melanjutkan karya penciptaan di dunia ini dan membawa seluruh langkah penciptaan selanjutnya kepada proses penyempurnaan. Oleh karena itu, selain disebut sebagai pembuat pengetahuan atau Homo sapiens, manusia juga disebut sebagai pembuat alat atau Homo faber yang ditunjukkan melalui ikhtiar, pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mewarnai kehidupan umat manusia di dunia modern. Kemajuan di bidang komputer dan komunikasi yang terlihat melalui jaringan internet serta media sosial yang sangat masif. Situasi ini tentu sama mengejutkannya dengan munculnya teknologi pencetakan abad ke-15 hingga teknologi cetak yang lebih portable. Inilah sekilas gambaran konteks masa kini, di mana gereja berada dan mewarga. Sejauh mana gereja cakap dalam bersentuhan, menjalankan panggilan pastoralnya, serta menangani ekses yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi informasi. Kecepatan penyebaran pengaruh internet yang terus-menerus dan kemajuan teknologi komunikasi informasi modern tentu saja akan sangat mempengaruhi bagaimana cara masyarakat bersentuhan dengan agama, pemahaman serta praktik teologis. Teknologi adalah suatu sumber daya di mana gereja harus dengan bijak mengambil peran sebagai penata layanan yang cakap demi terlaksananya pemberitaan amanat agung di era digital. Gereja adalah sebuah tantangan sekaligus peluang yang sangat besar di mana setiap individu jemaat para pelayan firman perlu memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan pelaksanaan misi gereja. Steiger menawarkan 3 hal terkait bagaimana gereja dapat memanfaatkan teknologi digital ini dalam memenuhi panggilan eksiologis. Misalnya antara lain, pertama, teknologi enables communication melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, atau melalui blog gereja, maka seharusnya dapat dengan mudah dibangun sebuah komunikasi secara langsung dengan jemaat di sepanjang hari, bahkan minggu. Di sini teknologi memungkinkan jemaat dengan mudah memiliki komunikasi langsung dalam skala yang lebih luas dan lebih jelas. Kedua, teknologi enables communication. Teknologi memungkinkan ikatan komunikasi eksiologis yang lebih besar yang tidak menuntut kedekatan secara fisik. Dalam dunia nyata, seseorang dapat saja duduk berdampingan satu sama lain di dalam gereja dari minggu ke minggu, bahkan tidak saling bertegur sapa satu sama dengan lain. Namun kini melalui teknologi, jemaat di gereja dapat berdoa satu sama dengan lainnya. Berkat halaman sebuah postingan di Facebook gereja, meskipun secara nyata mereka sudah saling kenal, namun di lain waktu mereka bertemu satu sama lain melalui media sosial di dunia maya. Diterima atau tidak, media sosial kini merupakan tempat generasi muda berinteraksi. Ini merupakan marketplace baru yang barangkali dinilai melintasi standar kewajaran bagi generasi masa lalu. Namun apapun alasannya, komunitas untuk orang muda yang sekarang mulai dan akan terus berkembang, ini harus menjadi perhatian bagi serius bagi embrio gereja di digital ini. Ketiga, teknologi enables discipleship. Gunakan teknologi di gereja untuk memungkinkan komunikasi komunitas dari pemuritan. Gereja digital dapat saja menciptakan dan memiliki sebuah aplikasi khusus di mana jemaat dapat mengakses secara bebas seperti baik outline, khotbah, materi pelajaran Alkitab berseri, diskusi isu-isu terkini hingga menjadi media pengumuman mingguan gerejawi. Melalui gawai
pintar mereka masing-masing, teknologi memungkinkan anggota jemaat untuk meningkatkan kualitas pengalaman pemuritan mereka di gereja. Dan tentu semua ini hanyalah sarana untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pemuritan masa kini. Perhatian utama yang senantiasa menjadi awasan adalah bahwa seluk-beluk teknologi komunikasi digital ini bukanlah tujuan utama, melainkan sekedar untuk memungkinkan panggilan gereja dan konteks berteologi di era teknologi digital ini. Gereja menyediakan layanan internet dalam kegiatan kesektariatan, memiliki alamat website, email. Tidak sedikit juga yang memiliki akun media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Penggunaan multimedia dalam setiap pelaksanaan liturgi adalah wujud nyata bahwa kehadirannya telah menubuh dengan kemajuan teknologi informasi dan multimedia. Cara gereja bersikap di tengah dunia digital tidak terlalu berbeda baik secara moral maupun spiritual, dengan caranya bersentuhan dengan konteks ia berada sejauh ini. Jika gereja adalah wujud nyata tangan Allah bagi mereka yang terpinggirkan dan pembela bagi mereka yang diperlakukan tidak adil, maka gereja juga harus menggunakan kehadirannya di era digital ini sebagai kesempatan untuk menuntaskan misinya. Sebagaimana salah satu gagasan Dulles di atas, jika panggilan gereja menekankan pembentukan komunitas Kristen, maka kehadiran media sosial akan menjadi objek pelayanan yang semakin penting untuk memelihara koneksi komunalnya. Pemberitaan firman akan selalu menjadi pusat panggilan gereja, dan kehadiran new media sekaligus akan berkolaborasi dengan media yang lebih tua sebagai alat kerikmatis yang tetap efektif. Gereja abad ini memang menghadapi banyak sekali tantangan unik, termasuk cara berkomunikasi, menyebarkan informasi, dan membangun hubungan baru. Namun pada intinya pertanyaan-pertanyaan penting tetap tidak berubah, bahkan jika harus ditafsirkan dan dimediasi teknologi digital terbarukan. Bagaimana kita sebagai murid Kristus tetap mengasihi Allah dan sesama? Bagaimana kita melayani orang miskin dan terpinggirkan, membangun komunitas orang percaya, memperkuat ikatan kita sebagai tubuh Kristus, dan memberitakan Injil di era teknologi digital. Namun perkembangan teknologi informasi dan media digital akan menjadi bagian yang sering sejalan dengan cara gereja berusaha menjawab berbagai tantangannya di masa mendatang.